Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Reza Yagaswara. Di sini saya akan menjawab diskusi 11 terkait analisis eh, sistem pembelajaran di sekolah dasar. Adapun dalam sesi ini terdapat 3 pertanyaan. Yang pertama adalah model mana yang paling relevan dari 10 model pembelajaran terpadu terhadap kurikulum yang diterapkan di Indonesia. Kemudian yang kedua, paparkan apa yang menjadi tujuan dan fungsi landasan, prinsip-prinsip, rambu-rambu, serta tahapan pembelajaran yang selama ini diimplementasikan di kelas. Kemudian, analisa apa yang menjadi perbedaan kurikulum tematik dan juga kurikulum Merdeka Belajar, dan bagaimana implementasi di tempat saya mengajar. Menurut saya model yang tepat adalah model pembelajaran menggunakan model jaring laba-laba. Nah, model pembelajaran terpadu jaring laba-laba ini menghubungkan berbagai mata pelajaran secara fleksibel. Nah, dengan pendekatan ini, siswa juga dapat mengalami pembelajaran yang lebih kontekstual dan relevan. Ini juga mendorong kemandirian serta kemampuan berpikir kritis. Nah, melalui integrasi tema yang kuat, pembelajaran menjadi lebih menarik dan efektif bagi peserta didik. Eh, Model jaring laba-laba ini menggunakan satu tema sentral sebagai fokus untuk menghubungkan konsep dan konten dari berbagai mata pelajaran. Nah, relevansinya ini adalah model utama ini untuk fase A ya di kelas 1 dan 2 yang masih menggunakan pendekatan tematik serta untuk menyusun modul proyek P5 yang juga memiliki tema yang spesifik. Kemudian kami akan menjawab pertanyaan kedua terkait eh, tujuan dan fungsi, kemudian landasan, prinsip-prinsip, serta rambu-rambu dan juga tahapan pembelajaran tematik. Eh, Pembelajaran tematik terpadu bertujuan untuk mengembangkan kompetensi yang utuh bagi peserta didik melalui pengalaman belajar yang menyeluruh dan kontekstual. Dengan mengintegrasikan berbagai mata pelajaran, siswa dapat memahami hubungan antar konsep, juga menerapkan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Ini juga memfasilitasi pembelajaran mandiri dan meningkatkan keterampilan kolaboratif. Kemudian landasan pembelajaran kita tinjau dari tinjauan filosofis, psikologis, dan yuridis dari pendekatan terpadu. Pembelajaran tematik terpadu ini berlandaskan pada filosofi konstruktivisme yang mana ini mendorong siswa untuk aktif dalam proses belajar. Pendekatan ini juga mempertimbangkan aspek psikologis, perkembangan peserta didik, serta landasan yuridis yang mendukung penerapan kurikulum merdeka, juga memberikan kejelasan dan tujuan dalam pembelajaran yang lebih terintegrasi. Kemudian prinsip pembelajaran tematik terpadu ini ada 4. Yang pertama adalah fokus peserta didik. Pembelajaran ini harus berorientasi pada kebutuhan siswa. Kemudian pengalaman langsung, ini melibatkan siswa dengan pengalaman nyata. Kemudian fleksibilitas, pembelajaran harus terasa adaptif dan responsif. Kemudian pembelajaran yang kontekstual, ini menghubungkan materi dengan konteks sehari-hari. Eh, Kemudian rambu-rambu pemilihan tema. Pemilihan tema yang tepat dalam pembelajaran terpadu sangat penting untuk memastikan integrasi yang efektif antara mata pelajaran. Rambu-rambu ini membantu pendidik dalam merancang pengalaman belajar yang relevan dan mendatang, serta memastikan penilaian autentik yang mencerminkan kemampuan peserta didik. Eh, Rambu-rambu ini ditekankan pada kemampuan membaca, menulis, dan berhitung atau calistung, dan juga penanaman nilai-nilai moral. Kemudian mengusahakan agar anak didik mengalami sendiri proses pembelajaran, misalnya melalui eksperimen dan juga demonstrasi. Kemudian yang ketiga, guru atau kita hendaknya juga tidak bersikap otoriter atau menjadi single aktor karena ini berpusat pada siswa.
Kemudian tahapan pembelajaran terpadu ini mengacu pada model Weber tadi. Yang pertama ada pemilihan tema. Di sini memilih dan menentukan tema yang akan digunakan disesuaikan juga dengan tingkat perkembangan siswa. Kemudian yang kedua, pemetaan kompetensi. Nah, kita di sini harus menentukan kompetensi dasar dari berbagai mata pelajaran yang juga dapat dihubungkan dengan tema yang dapat dipilih yang telah dipilih. Kemudian yang ketiga, pengembangan jaringan tema. Membuat rancangan hubungan antara tema dengan indikator, kemudian KD dan materi pembelajaran dari setiap mata pelajaran. Kemudian selanjutnya kita harus menyusun RPP tematik. Ini merancang kegiatan belajar mengajar yang menghubungkan topik dengan kompetensi, pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan. Yang kelima, pelaksanaan pembelajaran. Nah, implementasi kegiatan belajar mengajar di kelas ini berpegang pada prinsip-prinsip yang telah disebutkan. Kemudian yang keenam adalah yang terakhir adalah asesmen. Ini melakukan penilaian terhadap sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Adapun perbandingan kurikulum tematik atau biasa kita sebut K13 dan juga kurikulum merdeka, eh, kita lihat dari berbagai aspek. Aspek yang pertama itu eh, pendekatan. Nah, tematik yang mengintegrasikan semua mata pelajaran kecuali PAI dan PJOK di kelas rendah 1 sampai 6. Jadi tematik ini bedanya eh, IPA, kemudian PPKN, kemudian matematika, bahasa Indonesia itu dilebur menjadi satu. Jadi tema 1, tema 2, tema 3 tidak ada namanya mata pelajaran. Sedangkan kurikulum merdeka ini kembali ke mata pelajaran, namun masih kontekstual di fase A, kelas 1 dan kelas 2. Fokusnya pada pembelajaran berbasis kompetensi. Kemudian bila dilihat dari aspek struktur, K13 ini lebih terpusat dan terstandarisasi. KD dan tema cenderung sudah ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan kurikulum merdeka ini lebih fleksibel dan memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dalam mengembangkan kurikulum sesuai konteks lokal. Kemudian fokus dan tujuannya juga bisa kita lihat perbedaannya, yakni ketercapaian kompetensi pada setiap mata pelajaran, dari dimana penyimbaan antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sementara fokus kurikulum merdeka yakni adalah pengembangan karakter siswa dan juga soft skill, terutama pada profil pelajar Pancasila. Ini berfokus pada pemahaman yang esensial dan juga mendalam. Kemudian perbedaan yang jelas nampak adalah pada proyek atau kurikuler. Kurikulum Merdeka ini ada yang namanya P5, yakni Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Ini merupakan komponen wajib yang menekankan pembelajaran berbasis proyek. Sementara eh, di kurikulum 413 ini tidak ada misalnya melalui penilaian autentik, namun tidak menjadi komponen wajib yang struktur dalam kurikulum. Sementara yang terakhir kita lihat dari aspek peran dari seorang gurunya. Di kurikulum 13 itu guru sebagai pembimbing untuk menguasai kompetensi sesuai kurikulum. Sedangkan di kurikulum merdeka guru bertindak sebagai fasilitator yang mendukung peserta didik memilih jalur pembelajaran dan juga mengembangkan kompetensi. Itu adalah perbandingan dari kurikulum 13 dan juga kurikulum merdeka. Adapun untuk implementasinya di tempat kami mengajar ini kita lihat dari aspek implementasi penyusunan perangkat ajar. Pada saat K13 kemarin, guru menyusun RPP tematik yang terperinci dan juga mencakup KD, materi dan langkah pembelajaran untuk satu tema. Jadi setiap pelajaran kami buat dan kami kumpulkan menjadi satu tema. Sedangkan di kurikulum merdeka yang sekarang, guru menyusun modul ajar yang lebih fleksibel dan juga dapat mengadaptasi capaian pembelajaran sesuai kondisi siswa atau diferensiasi. Kemudian dari aspek teknologi, dari kurikulum K13 tidak menjadi fokus utama dalam
memanfaatkan teknologi. Kemudian yang sementara kurikulum merdeka ini sekolah didorong untuk memanfaatkan teknologi dalam proses belajar mengajar dan juga administrasi. Walaupun terkadang sumber daya sekolah itu berbeda-beda, namun di sekolah saya alhamdulillah walaupun berganti-gantian kami tetap memanfaatkan teknologi dalam proses belajar mengajar. Kemudian dari segi penguatan karakter di ke-13 nilai moral atau karakter ini diintegrasikan dalam setiap mata pelajaran KI 1 dan KI 2. Sedangkan di ke-13 penguatan karakter dilakukan melalui pelajaran intrakurikuler dan secara khusus melalui P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini sudah kami terapkan di mana P5 di sekolah kami berjalan cukup lancar. Walaupun ada terkendala sedikit, tapi alhamdulillah itu membantu siswa untuk mengembangkan soft skill mereka sesuai dengan keadaan kondisi lokal. Kemudian yang terakhir di penerapannya di kurikulum merdeka kami juga terlibat dengan pihak eksternal seperti kemarin ada kampus mengajar, kemudian ada yang namanya pembelajar tamu-tamu dari luar seperti bidan desa atau dokter desa, kemudian ada terkadang ada polisi yang memberikan pelajaran pendidikan keluarga negaraan, ada juga tentara dan lain sebagainya. Jadi di dalam kurikulum merdeka kami berkolaborasi dengan pihak eksternal. Sementara pada kurikulum 13 kemarin fokusnya cuma di dalam sekolah saja.